Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Apicatno, mahasiswa Prodi Manajemen dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Strategi Cost Reduction dan Pengurangan Biaya yang paling efektif pada PT XXX. Alasan saya memilih PT XXX sebagai tempat kerja praktek adalah karena perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional yang memiliki sistem manajemen yang terstruktur, sehingga diharapkan ilmu manajemen yang saya dapatkan selama perkuliahan dapat saya analisis dan pelajari secara langsung dalam dunia kerja, terutama ilmu mengenai manajemen keuangan, yaitu tentang laporan, sumber, dan penggunaan dana kas. Untuk tinjauan pustaka ada 3 pengertian yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah pengertian manajemen, yaitu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penempatan karyawan, pemberian perintah, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Lalu pengertian manajemen keuangan adalah aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Lalu yang terakhir adalah pengertian sumber dan penggunaan dana kas, yaitu analisis yang dilakukan untuk melihat aliran dana atau kas yang terjadi dalam perusahaan selama periode analisis, baik aliran kas masuk maupun aliran kas keluar. Tujuan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui bagaimana laporan, sumber, dan penggunaan kas di PT XXX, serta membuat suatu improvement untuk memperkecil nilai pengeluaran untuk peralatan dan perlengkapan kantor di tiap-tiap departemen, agar bisa menekan biaya overhead perusahaan. Kemudian metode yang saya lakukan adalah melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Selama melakukan kerja praktek, tugas-tugas yang dilakukan yaitu yang pertama mengarsipkan berkas pelanggaran karyawan, lalu melakukan pengecekan pelanggaran absensi karyawan, membuat surat pemanggilan karyawan yang melakukan pelanggaran, lalu melakukan monitoring atau genba protokol kesehatan, keterlambatan karyawan, safety riding karyawan, dan genba fasilitas perusahaan. Lalu ada melakukan monitoring informasi pelaksanaan demonstrasi di sekitar area perusahaan. Kemudian melakukan pengecekan dokumen pengajuan Parking License Card atau PLC. Lalu membuat data pendukung laporan bulanan atau evaluasi kinerja departemen. Tugas yang lain adalah terlibat dalam kegiatan LKS bipartit, alih status atau habis kontrak, dan proses karyawan kontrak mengundurkan diri. Kemudian juga berkoordinasi dengan koordinator karyawan outsourcing mengenai pelanggaran karyawan. Lalu yang terakhir adalah mendukung pelaksanaan tema cost dan budget departemen dari mulai mencari ide, pembuatan report, sampai dengan implementasi. Dari tugas-tugas tersebut, tugasnya dibagi menjadi 2. Ada tugas utama, yaitu tugas yang dilakukan pada saat kerja praktek di PT XXX, mendukung pelaksanaan tema cost down budget departemen yang meliputi pencarian tema atau ide untuk cost down, pengumpulan dan pengolahan data mengenai tema cost down yang dipilih, membuat report tema cost down budget departemen, serta implementasi dan alur monitoring tema cost down budget departemen. Kemudian ada tugas pendukung, yaitu melakukan input data, distribusi dokumen, dan pengarsipan dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran karyawan. Selain itu, tugas pendukung lainnya adalah ikut terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan industrial relation, seperti genba fasilitas, LKS bipartit, alih status atau habis kontrak, dan antisipasi demo. Selama melakukan kerja praktik selama 3 bulan, permasalahan yang saya temukan pada PT XXX ini yaitu membutuhkan biaya overhead yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Maka dari itu, perlu adanya suatu improvement untuk memperkecil nilai pengeluaran
untuk peralatan dan perlengkapan kantor di tiap-tiap departemen agar bisa menekan biaya overhead perusahaan. Nah, sesuai dengan permasalahan di samping, solusi yang tepat untuk mengatasinya adalah dengan membuat program tema cost down budget departemen yang akan diadakan setiap tahun agar para karyawan PT XXX mampu berpikir kritis untuk menemukan aktivitas atau peralatan di sekitar tempat kerja yang dapat dimaksimalkan fungsinya maupun digunakan seefisien mungkin. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu, berdasarkan pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan pada PT XXX, penulis mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai budget departemen, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi penggunaannya. Penggunaan budget yang efisien pada suatu departemen akan berdampak besar terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan, karena akan menekan biaya pengeluaran yang disebut dengan biaya overhead. Apabila perusahaan dapat terus meningkatkan keuntungannya, maka tujuan jangka panjang dari perusahaan akan terwujud. Berdasarkan uraian yang tertulis dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa PT XXX sangat membutuhkan improvement mengenai cost down budget, terutama budget di tiap-tiap departemen di perusahaan tersebut. Karena PT XXX memiliki lebih dari 100 departemen, yang apabila tiap departemen melakukan cost down, akan berdampak sangat besar terhadap pengeluaran biaya perusahaan. Kemudian saran yang dapat saya berikan bagi PT XXX adalah perusahaan harus terus melaksanakan tema cost down budget departemen secara berkala, karena PT XXX memiliki karyawan-karyawan yang unggul yang mampu menemukan ide untuk menekan pengeluaran biaya di masing-masing departemen, sehingga keuntungan perusahaan akan selalu meningkat setiap tahun dan dapat mewujudkan tujuan jangka panjang dari perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan. Lalu saran saya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang adalah, yang pertama, memperluas kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di sekitar Karawang agar mempermudah dalam mahasiswa dalam memilih tempat kerja praktek. Yang kedua, menyediakan opsi kerja praktek di hari Sabtu atau Minggu untuk mahasiswa yang bekerja. Dan yang terakhir, terus menjaga hubungan baik dengan perusahaan yang saat ini sudah menerima mahasiswa UBP, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, untuk melaksanakan kerja praktek. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.